Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 3 berita, sebagiannya mungkin dengan cara cepat untuk topik yang terkait. Topik ini, berita ini sebenarnya banyak dibahas atau diberitakan oleh banyak media. Saya pilih 3 media untuk bisa kita mendapat gambaran, yaitu masih terkait dengan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK secara serentak yang sudah pernah kita bacakan di sini kemarin. Nah, yang pertama saya pilih dari CNN Indonesia. Ditulis Selasa 11 Maret jam 13.31 oleh redaksi CNN Indonesia. Judulnya, apa urgensi pemerintah tunda pengangkatan CPNS dan PPPK agar serentak? Pakai tanda tanya ya. Nah, ditulis apa urgensi pemerintah itu. Nah, diberitakan langkah pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN ya, Formasi 2024. Jadi sudah dites di tahun 2024 sebenarnya, agar digelar serentak, mengundang polemik terutama di kalangan para calon abdi negara tersebut. Ya, masuk akal ya. Nah, pengangkatan CPNS akan digelar serentak pada Oktober. Nah, sudah kita bacakan juga beberapa beritanya kemarin. Sementara pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK digelar Maret 2026 ya, yang CPNS 2025. Nah, kalau penyebutan mereka semua namanya kan CASN. Nanti kalau diangkat calon pegawai negeri sipil, lalu ada PPPK. Nah, gema penolakan penundaan ini terjadi di sejumlah daerah. Pada Senin 10 Maret lalu, demo tolak penundaan pengangkatan abdi negara terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat ya, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, pengamat menilai keputusan pemerintah untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPK itu sama sekali tak memiliki urgensi apapun. Ini menurut pengamat, nanti kita lihat siapa yang dikutip. Menurutnya, keputusan itu hanya menunjukkan wajah pemerintah yang ingin berlindung di balik mode efisiensi. Nah, jadi dikaitkan ini dengan efisiensi menurut pengamat. Padahal pengangkatan itu merupakan kebutuhan yang telah diatur undang-undang. Harusnya tak ada urgensinya untuk ditunda, bahkan direncanakan sebelumnya sesuai aturan perundang-undangan. Itu pengangkatannya sesuai kebutuhan kementerian lembaga saat itu 2024 ya, kata analis kebijakan publik Trubus Rahardiansah saat dihubungi Senin 10 Maret. Wacana penundaan pengangkatan agar bisa dilakukan serentak itu mencuat setelah raker ya, rapat kerja dan rapat dengar pendapat RDP antara Komisi 2 DPR dengan Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, dan satu lagi ya, Badan Kepegawaian Negara BKN, pada Rabu 5 Maret pekan lalu di Kompleks Parlemen. Nah, Menpan RB mengakui, Ibu Ridi Widianti ini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK. Menurut dia, pengangkatan CPNS 2024 dilakukan berdasarkan keputusan bersama ya, dalam rapat dengan DPR itu. Nah, kira-kira begitu. Namun pernyataan ini dibantah oleh Wakil Ketua 2 DPR Arya Bima. Ya, menurut Arya tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, ini harus diangkat serentak. Kita juga di sini sudah bacakan berita, tidak hanya Arya Bima, Wakil Ketua yang lain 2 juga mengatakan beda, dan juga anggota komisi. Nah, mungkin kita semua pemirsa bisa melihat, mudah-mudahan belum dihapus ya, ada itu kebetulan rapat terbuka, kita bisa melihat rekamannya di YouTube bagaimana di TV Parlemen. Ya, iya, memang tidak ada yang menyebut akan adanya pengangkatan serentak, kata Bima saat dihubungi. Nah, jadi gitu ya. Poin 4 kesimpulan dalam rapat yang disiarankan langsung di saluran YouTube itu adalah dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPK untuk Formasi 2024, Komisi 2 DPR meminta Kementerian PAN, RB, dan BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada bulan Oktober 2025 dan pengangkatan di bulan Maret tahun 2025. Jadi
pengertiannya jadi berbeda. Si DPR ini menurut beberapa yang mengatakan di publik ya, 2 orang wakil ketua dan ada anggota juga, itu terpisah ya, bahwa itu penafsirannya ya dilangsungkan paling lambat begitu, bukan serentak. Jadi serentak menurut DPR tidak ada keputusan itu. Nah, kembali kepada yang ahli, yang pakar yang dikutip oleh CNN, yaitu menurut Trubus, Pak Trubus tadi, pemerintah tidak konsisten dengan melakukan penundaan tersebut. Menurut dia, pernyataan pemerintah juga tak konsisten dengan menyebut penundaan sebagai keputusan bersama. Trubus menilai pernyataan Menpan RB dan BKN terkesan hanya melempar tanggung jawab. Padahal pengangkatan CPNS mestinya menjadi prioritas dan tidak memiliki dasar untuk ditunda. Nah, kira-kira begitu ya. Trubus menduga, nih Pak Trubus ini, menduga keputusan pemerintah ini terkait dengan efisiensi anggaran yang memang tengah dilakukan pemerintahan Prabowo. Menurut Trubus, pemerintah tak mau ambil resiko untuk mengalokasikan anggaran bagi pegawai baru di tengah efisiensi ketat seluruh lembaga dan kementerian. Padahal sambungnya pengangkatan ini kan untuk Formasi 2024 itu telah disetujui sebelumnya, dan alokasi belanja pegawai tak masuk objek efisiensi dalam instruksi Presiden soal efisiensi. Pemerintah menghitung kalau menerima CPNS ini banyak, maka APBN yang harus digelontorkan cukup besar. Sementara pemerintah lagi kebingungan, kata dia. Ini jadi penilaiannya dia. Nah, Trubus tidak hanya mengkritik Menpan RB, tapi juga mengkritik Kepala BKN ya, Badan Kepegawaian Nasional, Zudan Arif, agar para CPNS yang tengah menunggu pengangkatan dan terlanjur mengundurkan diri alias resign agar kembali ke pekerjaan sebelumnya. Ya memang begitu ya, silakan dicari di berita-berita. Memang tadinya saya juga mau bacakan berita itu, bahwa ini Kepala BKN ini meminta ya karena ada penundaan, sebaiknya CPNS itu kembali yang sebelumnya bekerja di berbagai perusahaan ya, swasta tentu dalam hal ini, silakan kembali gitu. Nah, Trubus menilai pernyataan itu mengingkari keputusan pemerintah sebelumnya. Dia merujuk pernyataan Presiden Jokowi ya waktu itu pada awal Januari 2024 yang ingin mengangkat 2,3 juta ASN. Nah, Trubus menduga pernyataan itu hanya janji manis untuk menarik simpati menjelang pemilu atau Pilpres. Arahnya lebih menarik simpati publik untuk kemenangan paslon 02, dalam hal ini Prabowo Gibran katanya. Sampai situ nih Pak Trubus, silakan pemirsa menilai sendiri ya. Tapi kenyataannya pemimpinan itu nggak jalan, di kepemimpinan ini nggak jalan. Harusnya ini kalau memang diantisipasi walaupun berkelanjutan, tentu Pak Prabowo tak mau keteteran-kedodoran dengan beban sebelumnya, imbuh Trubus. Nah, ditambahkan oleh PNN, Jokowi diketahui umum mendukung paslon Prabowo Gibran di Pilpres 2024 lalu. Prabowo adalah Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi, sementara Gibran adalah anak sulungnya. Ya, ini informasi publik tapi ditulis ini tentu dengan maksud ya, berarti itu dikatakan oleh CNN. Nah, terakhir saya baca dari Tempo ya, di judulnya penundaan pengangkatan CASN 2020 mengganggu pelayanan publik, tapi yang mengatakan Ombudsman ya, Ombudsman. Nah, jadi ditulis begini, pimpinan Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng namanya, Ombudsman ya, suatu lembaga resmi ya, lembaga di negara ya, mengatakan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 berdampak terhadap pelayanan publik. Kenapa saya bacakan ini, sudut pandangnya beda nih ya. Dia mencontohkan ribuan CASN tenaga kesehatan yang belum diangkat dapat mengganggu layanan kesehatan. Tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan, kata Robert dalam keterangan resmi Rabu 12 Maret 2025. Jadi Tempo mengutip rilisnya Ombudsman ya, Pak Jaweng ini ya. Nah, kemudian selain itu Robert dia menyebutnya, Pak Robert Jaweng. Robert mengatakan penundaan itu berpotensi maladministrasi dalam pelayanan bidang kepegawaian. Robert pun memberikan sejumlah saran kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan pengangkatan tersebut. Pemerintah juga perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya.
Nah, kedua, Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan ini. Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya, serta tidak terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara, kata dia. Nah, jadi ada aspek itu ditekankan ya, ada kepastian. Ini kepastiannya bagaimana? Ketiga, sebagai exit strategi, pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial. Jadi Ombudsman Pak Robert Jaweng ini secara mungkin implisit ya tidak setuju tuh pengangkatan serentak, sudah dimulai saja bertahap. Nah, ada info dari beliau ini, ada pun sebanyak 207 dari 602 instansi meminta penundaan pengangkatan atas alasan penataan formasi, pembaruan administrasi dan sebagainya. Menurut Robert, Kemenpan RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan yang telah lulus tanpa harus dilakukan serentak atau sekaligus. Masuk akal nih argumennya Ombudsman ya, yang menyatakan meminta penundaan itu hanya 207 dari 602 instansi ya, pusat maupun daerah. Ya, berarti yang 395 kan siap. Kenapa itu tidak dilakukan saja? Nah, itu menurut Ombudsman. Yang keempat, ini dari Ombudsman lagi dikutip oleh Tempo. Dia mengatakan pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan penundaan lagi di kemudian hari. Nah, ini masuk akal ya. Nanti jangan-jangan jelang Oktober tunda lagi kan, seperti itu bisa terjadi. Ini saya kira Ombudsman mengerjakan pekerjaannya ini. Ombudsman kan adalah lembaga yang antara lain untuk memastikan layanan publik, hak-hak publik, hak-hak rakyat dalam pelayanan publik bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah atau lembaga negara manapun. Nah, begitu. Kelima, ini Ombudsman lagi masih berharap selesainya perbedaan tafsir hasil rapat dengar pendapat RDP antara Komisi 2 dengan pemerintah ini perlu dipastikan. Kan kita sudah bacakan juga berita di sini bahwa memang ada dua penafsiran begitu. Kalau DPR Komisi 2 itu menganggap Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK itu adalah batas akhir. Jadi sebelum itu sudah bisa dilakukan. Pemerintah menafsirkannya serentak di kedua waktu itu. Nah, kata Robert lebih jauh, ini penting untuk memastikan kondusifnya situasi yang relatif kompleks saat ini dan berdampak positif pada upaya pencarian solusi penundaan pengangkatan, kata Robert. Nah, berita selanjutnya hanya mengulangi ketika Pan RB menunda dari semula Maret 2025 menjadi 1 Oktober 2025. Lama loh, harusnya Maret, sekarang ini ditunda 6 bulan, ya kan gitu. Begitu juga dengan PPPK. Nah, Menpan Bu Rini ini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal polemik penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Sudah dilaporkan ke Presiden kata hari ini tanggal 10 Maret. Kan rapatnya 5 Maret, kemudian Menpan RB dan Kepala BKN memberikan keterangan pers, kemudian dibantah oleh DPR, lalu ada reaksi di masyarakat. Nah, ini dia lapor nih 10 Maret, kira-kira begitu urutan peristiwanya. Nah, hari ini mengatakan Presiden Prabowo akan turun tangan. Salah satunya dengan mengeluarkan instruksi Presiden mengenai pengangkatan CPNS tersebut. Nah, ini menarik lagi ya. Ini untuk yang kesekian kalinya kebijakan ekonomi khususnya dan kebijakan publik pada umumnya itu mengalami kesimpangsiuran informasi lalu diserahkan ke Pak Presiden. Presiden mengambil keputusan. Dan keputusannya kadang sebagiannya mungkin tidak begitu terduga kan, sehingga isu ketidakpastian ini sering menjadi bahan perbincangan publik dan menjadi persepsi publik atas jalannya pemerintahan. Nah, yang terakhir, berita ketiga saya bacakan dari Liputan 6 ya.
Sebenarnya ini juga diberitakan oleh banyak media pada 12 Maret 2025, tapi malam, jadi lebih malam dari berita sebelumnya. Judulnya Kata Gibran Soal Pengunduran Pengangkatan CPNS 2024. Ini menarik karena menurut saya kita perlu juga dengar dari beliau. Nah, beritanya begini, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memberikan tanggapan terkait penundaan pengangkatan CPNS secara serentak. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi untuk penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tadi. Gibran menekankan bahwa solusi yang ada akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait. Nanti Pak Presiden kementerian terkait yang mengabdi, kata Gibran di SMA 66 Jakarta, Rabu 12 Maret 2025. Sudah ada solusinya ya, tunggu saja. Nah, saya sudah lihat juga di berita-berita lain, bahkan lihat videonya. Jadi komentar beliau ya pendek begitu saja. Jadi sudah ada solusinya, nanti Presiden dan kementerian terkait yang akan mengupdate. Nah, si Liputan 6 ini berita, supaya beritanya panjang karena cuma segitu kelihatannya, kemudian mengutip kembali berita-berita tentang bagaimana Kepala BKN, Pak Judan, lalu bagaimana ceritanya terjadi penundaan tersebut oleh Bu Rini. Nah, terutama di sini dikatakan yang Pak Judan ya, yang juga menjadi salah satu sasaran kritik ini karena meminta agar kembali ke tempat bekerjanya yang asal. Dari 3 berita tadi, saya kira ini semacam pengulangan ya. Ini entah bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo ini dalam 1 bulan 2 bulan ini disibukkan oleh komunikasi publik tentang kebijakan yang diambil yang suka menimbulkan ketidakpastian dan dalam beberapa hal bahkan menimbulkan kehebohan ya, atau reaksi publik yang meluas. Nah, dan tampak juga dari berbagai peristiwa itu, termasuk peristiwa pengangkatan ini, ada perbedaan-perbedaan persepsi ya. Dalam konteks ini perbedaan persepsi antara pemerintah dengan DPR, dan pengamat mengatakan itu juga sebetulnya tidak ada alasannya. Nah, dan nampaknya ujungnya nanti akan Presiden Prabowo yang mengatakan. Nah, jadi persis seperti kasus PPN, kasus lain-lain. Nah, kita tidak berharap hal-hal begini terus berkelanjutan ya, karena sebetulnya pemerintahan itu kan presiden itu mestinya adalah dirijen, kemudian pengambilan keputusan awal dan akhir jika itu diperlukan untuk yang akhir untuk memastikan. Nah, tetapi beberapa peristiwa yang kita lihat termasuk soal CPNS ini kan mestinya harusnya sudah selesai di bagian-bagian kementerian kan, malah terus saja peristiwa seperti ini mudah-mudahan tidak berulang. Bahayanya adalah ketidakpastian adalah salah satu faktor yang memperberat kondisi perekonomian. Mudah-mudahan segera terjadi konsolidasi ya, terjadi perbaikan dalam pengambilan kebijakan pemerintah sekaligus komunikasinya kepada publik.